Halo teman-teman, ketemu lagi ya di channel saya ini, channel Dr. Made Hipnotis yang membahas seputar hipnoterapi dan kesehatan. Kita mungkin dalam kehidupan bergaul sehari-hari pernah membaca informasi yang ada di HP kita, yaitu berita duka cita. Ya, ketika kita membaca, ada sebagian dari kita yang membaca itu mengalami rasa takut ya, walaupun tidak diungkapkan. Misalnya lah kita membaca berita bahwa telah meninggal teman kita, rekan kita, lalu di dalam hati kita ini mulai ada perasaan takut, was-was, rasa khawatir. Nah, kali ini topiknya kita membahas kenapa kita bisa menderita rasa takut, rasa khawatir ketika kita membaca berita duka di handphone kita. Bagaimana itu bisa terjadi dan bagaimana kita bisa move on atau bisa memperbaiki keadaan tersebut. Oke, video ini disimak ya sampai selesai. Nah, zaman sekarang ini adalah zaman di mana setiap orang memiliki alat komunikasi yang disebut dengan handphone. Nah, biasanya kita punya aplikasi yang kita sebut dengan WhatsApp ya. Tren sekali ini WhatsApp ini. Hampir seluruh rekan-rekan mungkin punya yang namanya WhatsApp. Nah, di WhatsApp ini biasanya kan ada grup. Mau grup sekolah ya, misalnya grup teman-teman waktu kita SD, SMP, SMA gitu ya. Grup-grup ini pasti seusia. Grup SD, SMP, SMA itu biasanya umumnya seusia. Kemudian grup profesi. Jadi satu grup itu isinya profesinya sama. Ada lagi grup-grup lingkungan kerja ya, lingkungan kerja. Nah, teman-teman, grup ini kan biasanya itu isinya adalah men-share kehidupan pribadi, anak-anak, keluarga, kemudian teman-teman juga sering mengirim kata-kata motivasi, kata-kata ucapan selamat. Nah, tapi di grup kadang-kadang itu muncul berita duka. Ya, beritanya biasanya gini, telah meninggal, ya telah kembali ke rumah Bapak gitu ya. Nah, ketika kita membaca, di dalam hati kita kecil kita itu biasanya muncul rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir ya. Nah, kenapa? Karena biasanya kan di grup itu kita seusia. Misalnya telah meninggal teman SD, berarti kan kita seusia. Ada kesamaan kita dengan rekan kita yang meninggal. Atau grup profesi, artinya sama-sama kita memiliki profesi yang sama, kesibukan yang sama. Atau grup lingkungan kerja yang sama. Nah, ketika kita menyamakan diri kita dengan orang atau teman kita yang meninggal, biasanya itu terjadi kontak ya. Alam bawah sadar kita sedang bekerja. Sayangnya ketika dia bekerja, yang muncul itu adalah rasa takut, rasa cemas, dan rasa khawatir. Entah meninggal karena sakit, biasanya kita kalau masalah sakit itu biasanya kita menyamakan diri kita dengan umur. Kemudian misalnya kecelakaan lalu lintas, biasanya kita hubungkan dengan teman kita kan biasanya pakai motor, lalu kita juga pikir kita juga pakai kendaraan motor. Atau jatuh di kamar mandi, jatuh terpleset, lalu terbentur kepalanya. Nah, ini kita biasanya menyamakan diri kita dengan teman kita yang meninggal. Nah, cara bagaimana supaya kita bisa menghilangkan rasa takut kita ya. Misalnya teman kita meninggal karena sakit. Lalu kita bagaimana menghilangkan rasa takut yang sering muncul ketika kita mendengar berita duka. Nah, caranya pertama yang paling sederhana, paling singkat itu adalah dengan melakukan relaksasi. Relaksasi yang paling simpel dari banyak cara itu adalah dengan menarik napas yang dalam.
Karena ketika kita menarik napas yang dalam, kita telah membuat relaksasi pada tubuh kita dan membuat tubuh kita lebih fokus. Nah, ketika kita selesai melakukan relaksasi, kita melakukan sugesti. Nah, inti dari sugesti inilah yang kita harus lakukan. Karena ketika kita relaksasi, kita menurunkan gelombang pikiran kita dari gelombang pikiran beta ke gelombang pikiran alfa. Nah, ketika di alfa kita melakukan sugesti. Sugestinya seperti ini. Ini kalau teman kita meninggal karena sakit ya. Kita melakukan sugesti yang kata-kata ini boleh diubah lah. Boleh diubah tergantung rekan-rekan. Misalnya, sekarang saya akan memiliki gaya hidup yang sehat, ya. Saya akan stop minum alkohol bagi teman-teman yang misalnya mengkonsumsi alkohol tentunya ya. Saya akan stop merokok misalnya ya. Jadi itu kalau kita ternyata selama ini memiliki kebiasaan yang buruk ya, kita anggap caranya kita mengubah umur kita lebih panjang supaya kita mengubah kebiasaan buruk itu, kita bisa melakukan kata-kata itu. Dokter ulangi ya. Sekarang saya akan memiliki gaya hidup yang sehat. Saya stop merokok, saya stop minum alkohol, saya harus bangun pagi setiap hari untuk olahraga. Saya akan istirahat tidur mulai dari jam 9 malam dan bangun jam 5 pagi. Oke, ini adalah gaya-gaya hidup yang kita anggap mungkin kita sudah terima sebagai gaya hidup yang sehat. Yang kedua, kita bisa melakukan general check up. Sebaiknya langkah ini dilakukan semua ya. Karena ketika kita melakukan general check up, kemudian didapatkan hasil ya, bisa dua ya, hasilnya bagus. Nah, kalau hasilnya bagus itu bisa memotivasi kita, meyakinkan kita bahwa tubuh kita ini masih sehat, masih segar bugar. Yang ketiga, ketika hasil labnya bermasalah atau hasil pemeriksaan general check up-nya bermasalah, misalnya didapatkan tensi yang tinggi, kolesterol yang tinggi, ya kita lakukan pengobatan. Nah, yang lebih penting lagi adalah kita cari informasi seputar kondisi kita. Misalnya kita dinyatakan menderita darah tinggi. Ya kita cari informasi tentang darah tinggi, bagaimana mengobati darah tinggi, bagaimana supaya darah tinggi itu tidak timbul komplikasi ya, bagaimana darah tinggi itu supaya tidak stroke gitu ya. Atau kita sakit gula, lalu kita tanya obat-obat gula itu apa ya. Cara mencari informasi banyak kok, bisa lewat buku, bisa lewat Google, bisa lewat internet, bisa konsultasi dengan tenaga kesehatan, konsul dokter gitu ya. Semakin banyak kita tahu, berarti kita kan bisa aware, bisa merawat tubuh kita, bisa mencegah komplikasi yang terjadi. Oke, rekan-rekan, itu adalah sekilas cerita bagaimana cemas, rasa takut itu bisa muncul ketika kita membaca atau melihat di grup kita berita duka, dan bagaimana kita bisa keluar dari rasa cemas dan rasa takut itu. Oke teman-teman, tetap semangat.